Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita senantiasa mengucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, yakni nikmat sehat, nikmat Islam, dan nikmat iman, dan juga nikmat-nikmat yang lainnya. Salawat serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan melimpah kepada kita umatnya yang senantiasa tetap istiqomah menjalankan ajaran-ajarannya. Perkenalkan, saya Ibu Eni Alfiah dari Pimpinan Cabang Aisyah Genteng Banyuwangi. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya membahas tentang bagaimana pergaulan ketika kita bertamu dan ketika kita menerima tamu. Silaturahmi sangat dianjurkan dalam ajaran Islam karena manfaatnya salah satunya adalah bisa memperluas rezeki dan juga memperpanjang umur. Ada banyak macam bentuk silaturahmi, salah satunya adalah ketika kita berkunjung ke rumah seseorang, ke rumah sanak saudara, kerabat maupun tetangga. Ajaran silaturahmi ini juga sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW yang tertulis dalam sebuah hadis yang diajarkan dari setiap generasi. Yang pertama yang akan kita bahas adalah bagaimana adab atau pergaulan kita ketika kita sedang bertamu. Yang pertama adalah jangan kita berdiri tepat di depan pintu. Usahakan kita berdiri di sebelah kanan atau kiri, bukan tepat di depannya. Adalah Rasulullah SAW apabila mendatangi pintu suatu kaum, beliau tidak menghadapkan wajahnya di depan pintu, tetapi berada di sebelah kanan atau kirinya dan mengucapkan Assalamualaikum, Assalamualaikum. Adab yang kedua adalah mengucapkan salam dan mengetuk pintu. Sebagai seorang muslim, kita dianjurkan ketika kita bertamu, kita dianjurkan untuk mengucapkan salam dan mengetuk pintu. Mengetuk pintu dalam hal ini maksimal kita mengetuk sebanyak 3 kali. Apabila sebanyak 3 kali kita ketuk pintu tidak ada jawaban, maka kita dianjurkan untuk segera pulang. Mungkin yang kita datangi sedang tidak ada di rumah ataupun mungkin sedang tidak mau diganggu. Ada bertamu mengucapkan salam telah dijelaskan dalam surat An-Nur ayat 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat. Untuk adab mengetuk pintu, Rasulullah SAW mengingatkannya dalam hadis berikut. Dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, minta izin masuk rumah itu 3 kali. Jika diizinkan untuk masuk, maka masuklah.
dan jika tidak maka pulanglah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang ketiga adalah tunggu kita dipersilakan untuk masuk. Maksudnya di sini adalah apabila kita sudah mengetuk pintu, kemudian dibukakan oleh penghuni atau tuan rumah, maka kita bisa masuk. Kemudian tunggu sebentar, baru ketika tuan rumah mempersilahkan duduk, kita boleh duduk. Bagaimana adab itu langsung ulang jika urusan sudah selesai. Jadi tidak perlu berlama-lama mengulur waktu supaya urusan itu cepat selesai. Seperti yang termasuk dalam surat An-Nur ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa illam tajidu fiha ahadan fala tadkhuluha hatta yu'dhana lakum wa yaqila lakum irji'u farji'u wa azka lakum wallahu bima ta'maluna alim. Yang artinya, dan jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapat izin. Dan jika dikatakan kepadamu kembalilah, maka hendaklah kamu kembali. Itu lebih suci bagimu. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Itu tadi beberapa adab mengenai kita ketika kita bertamu. Nah, yang selanjutnya adalah bagaimana ketika kita menerima tamu. Ketika kita menerima tamu, harusnya adalah yang pertama kita menyambutnya dengan senang hati. Dan diusahakan memberikan pelayanan yang terbaik untuk tamu kita. Yang pertama adalah mengundang orang-orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti pada dalam hadis berikut, yang artinya, janganlah engkau berteman melainkan dengan seorang mukmin, dan janganlah memakan makananmu melainkan orang yang bertakwa. Hadis riwayat Abu Dawud. Yang kedua, tidak mengundang berdasarkan tingkat ekonomi. Maksudnya di sini adalah kita harus mengundang semua. Tidak kita memilih apakah tingkat ekonominya lemah atau orang miskin atau orang kaya saja yang kita undang. Seperti dalam hadis berikut ini yang artinya sejelek-jelek makanan adalah makanan walimah, di mana orang-orang kayanya diundang dan orang-orang miskinnya ditinggalkan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kemudian yang ketiga adalah menjawab salam dan menyambut tamu. Selanjutnya adalah menjamu dan mempersilahkan tamu tersebut jika ingin menginap. Sesuai dengan ketentuan dalam hadis muttafaqun alaih berikut ini yang artinya menjamu tamu adalah 3 hari. Adapun memuliakannya sehari semalam dan tidak halal bagi seorang muslim tinggal pada tempat saudaranya sehingga ia menyakitinya. Para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, bagaimana menyakitinya?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Sang tamu tinggal bersamanya, sedangkan ia tidak mempunyai apa-apa untuk menjamu tamunya." Beberapa tadi yang saya jelaskan mengenai adab ketika bertamu dan ketika kita menerima tamu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah perkataan, salah ucapan. Jazakumullah khairan katsiran. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.